football lovers, selamat datang di channel Bolamu. Kami akan selalu menyajikan berita menarik spesial untukmu. Jangan lupa di-subscribe ya dan simak sampai akhir biar tidak ada informasi menarik yang terlewat. Ada insiden yang menjadi sorotan usai laga ketika Cristiano Ronaldo terlihat marah kepada manajer Fernando Santos usai laga. Laga antara Portugal melawan Serbia yang berakhir dengan kekalahan Portugal 1-2 di Dallas Lisbon Senin 15 November 2021 waktu Indonesia Barat. Di tengah lapangan pada saat Fernando Santos menyalami para pemain, Ronaldo terlihat kesal. Dia terlihat marah kepada Fernando Santos. Awalnya Ronaldo menyambut uluran tangan para pemain Serbia. Namun setelah itu wajah Ronaldo tiba-tiba berubah kesal ketika dia melihat Fernando Santos menghampiri dan menyalaminya. Dia mengacungkan salah satu jarinya ke arah Santos, kemudian menggerak-gerakkan kedua tangannya lalu bertolak pinggang. Sebelumnya manajer Portugal Santos menjamin bahwa Portugal akan berada di Qatar. Nyatanya Portugal harus kecewa setelah di laga terakhir mereka kalah dari Serbia dalam laga penentuan juara grup. Portugal harus melalui laga playoff untuk bisa tampil di Piala Dunia. Mereka terancam gagal ke Piala Dunia jika kalah bersaing di sesi playoff. Fernando Santos meredam sikap Cristiano Ronaldo setelah Portugal gagal lolos otomatis ke Piala Dunia. Meskipun pelatih itu menjamin timnya akan berada di Qatar tahun depan. Portugal akan tampil di babak playoff Piala Dunia setelah kekalahan dramatis dengan skor 1-2 di kandang saat menjamu Serbia di Lisabon. Hanya membutuhkan hasil imbang untuk membukukan perjalanan mereka ke Qatar di grup A. Portugal berada di jalur yang tepat setelah Renato Sanches dan Dusan Tadic saling balas gol di babak pertama. Namun Aleksandar Mitrovic tampil sebagai pengganti dan dia mencetak gol pada menit ke-90 untuk mengirim Serbia ke turnamen Piala Dunia. Superstar Portugal dan Kapten Ronaldo terlihat kesal setelah itu, memberi isyarat ketika pelatih Santos mendekatinya di lapangan pasca pertandingan. Tetapi terkait gestur Ronaldo itu, Santos bersikeras bahwa ekspresi Ronaldo itu merujuk pada pertandingan terbalik bulan Maret di Beograd, di mana pemenang Ballon d'Or 5 kali itu tidak diberikan gol pada waktu tambahan, meskipun bola tampak melewati garis dalam hasil imbang 2-2. Tidak ada yang menjelaskan apapun, kata Santos kepada wartawan ketika ditanya tentang gestur Ronaldo dikutip dari Fotmob. Dia memberitahu orang lain bahwa saat pertandingan di sana di Serbia, dia telah mencetak gol pada menit terakhir dan wasit tidak menghitungnya, kata Santos. Itulah yang dia katakan saat itu. Tidak masalah bagi kami untuk berada di sana sekarang. Di lapangan dia mengatakan bahwa kami mencetak gol di sana dan wasit berkata tidak. Tapi itu ledakan ekspresi, itu sangat normal, kata Santos. Sekarang tidak ada yang menjelaskan apa yang terjadi atau tidak di sana. Saya pergi untuk mengangkat kepala pada pemain. Ronaldo Portugal akan mengambil bagian dalam playoff sebagai salah satu tim unggulan kedua. Babak playoff tidak akan dipertandingkan dalam pertandingan 2 leg, dengan semifinal dan final akan berlangsung pada Maret tahun depan. Yang benar adalah bahwa kami tidak memiliki kinerja yang baik secara keseluruhan, kata Santos. Oleh karena itu, kami harus minta maaf. Orang-orang Portugis jelas sedih, tidak lebih dari kami tapi sama seperti kami, kata Santos. Tetapi tim saya akan berada di Piala Dunia Qatar, itu dijamin. Kami hanya harus bersaing di babak playoff yang tidak biasa bagi kami, ucap Santos. Portugal tidak pernah melalui playoff dengan saya, tetapi mereka memainkannya pada 3 pertandingan. Kesempatan dan lolos ke final di semuanya. Kami akan melakukannya lagi dan saya pribadi juga ambil bagian dalam playoff. Dan saya juga lolos ke Piala Dunia, ucapnya. Cara Sir Alex Ferguson hancurkan predator gol Manchester United. Sejumlah pemain besar telah merasakan sisi kejam Sir Alex Ferguson di Manchester United. Salah satunya Ron Van Nistelrooy. Hydryer treatment menjadi istilah yang begitu tersohor pada era Sir Alex Ferguson. Secara sederhana, istilah tersebut mengacu pada perlakuan keras yang diberikan sang nakoda untuk pemain Manchester United. Ron Van Nistelrooy merupakan salah satu korban Hydryer treatment Ferguson. Alkisah usai United kalah 1-3 dari Manchester City dalam partai Liga Inggris musim 2022-2023. Striker legendaris timnas Belanda itu kena dampak Fergie. Pemicunya bukanlah karena performa di atas lapangan, melainkan gara-gara Van Nistelrooy bertukar kostum dengan pemain lawan. Ferguson menilai kekalahan dari tim tetangga sangat memalukan, sehingga tradisi tukar jersey dianggap sebagai sesuatu yang haram. Insiden tersebut diungkapkan oleh mantan bek United Rio Ferdinand. Ruud van Nistelrooy yang dianggap sebagai dewa kala itu datang dengan seragam City di tangannya dan saya ingat Sir Alex Ferguson menjadi murka. Ferguson menghancurkan Van Nistelrooy dengan berkata,
Kalau sekali lagi saya melihat salah satu dari kalian memegang kostum City, Anda tak akan bermain untuk klub ini. Begitulah dia kalau marah. Saya hanya terduduk dan berpikir, ini sebuah pertandingan bukan, tutur Ferdinand menambahkan. Van Nistelrooy merasakan besutan Ferguson di United dalam kurun waktu 2001 sampai dengan 2006. Selama 5 tahun menghuni Old Trafford, dia menjelma menjadi predator mengerikan lewat catatan 150 gol dari 219 penampilan di semua ajang. Musim terbaik Van Nistelrooy terjadi pada 2002-2003 ketika menyabet gelar top skor Liga Inggris berkat raihan 25 gol. Sancho dijadikan bek sayap. Haruskah Cristiano Ronaldo digeser jadi bek tengah? Mantan pemain Manchester City Danny Mills mengkritik rencana Ole Gunnar Solskjaer yang ingin menjadikan Jadon Sancho sebagai bek sayap. Mills menantang Solskjaer turut menggeser Cristiano Ronaldo menjadi bek tengah. Manchester United membeli Jadon Sancho seharga 85 juta euro pada bursa transfer musim panas kemarin. Sang pemain kembali ke Inggris usai mengadu nasib di Borussia Dortmund. Harapan besar pun berada di pundak Sancho. Maklum ketika di Dortmund, Sancho adalah pemain dengan kemampuan apik untuk mencetak gol dan memberikan assist. Namun hingga saat ini Sancho justru menjadi langganan bangku cadangan The Red Devil. Tak heran suara-suara sumbang mulai mengemuka. Solskjaer pun berencana menempatkan Sancho sebagai bek sayap untuk memberikan kesempatan lebih kepada sang pemain. Namun ide tersebut ditentang Danny Mills. Semoga Solskjaer berhasil mengubah Sancho menjadi bek sayap. Sancho tidak terlalu banyak membela Inggris di Piala Eropa karena tak cukup baik dalam bertahan. Dia juga tidak pernah bermain pada posisi itu di Dortmund, tegas Mills kepada Football Insider. Mills heran kenapa Solskjaer bisa punya niat seperti itu. Menurutnya itu sama saja menggeser Cristiano Ronaldo ke posisi palang pintu. Itu adalah pelanggaran yang bisa menyebabkan pemecatan. Haruskah kita menempatkan Ronaldo sebagai bek tengah karena dia bisa menyundul bola, terang Mills. Saya pikir Ronaldo bisa menyundul bola lebih baik daripada bek tengah saat ini. Jadi haruskah dia ditempatkan sebagai bek tengah? Ini lebih dari konyol. Posisi Solskjaer sebagai nahkoda Manchester United memang sedang mendapatkan banyak sorotan. Sang pelatih diisukan akan digantikan jika terus meraih hasil jeblok.